Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Salam sejahtera dan alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, di sini kita akan menjelaskan tentang video puisi surat untuk anakku. Jadi marilah kita renungkan video ini dan semoga menambah kecintaan kita terhadap lansia. Kenapa? Karena lansia adalah kita nanti di masa datang. Jadi kita sebagai ibu-ibu atau sebagai lansia, ya ibu-ibu ya yang ada di sini, kita harus menghormati orang tua kita yang sudah lansia. Berilah dia waktu walaupun 5 menit untuk bicara, tanggapi pembicaraannya, jangan dicuekin. Jadi lansia itu kita harus menghormati. Kita sebagai makhluk sosial selayaknya dan seharusnya kita harus saling menghormati. Jika kita menyayangi yang kecil, pasti akan kita dihormati oleh yang kecil. Begitu. Nah, mari langsung kita akan mendengarkan atau akan melihat video berikut ini. Baik, kita tonton bersama ya Ibu, dengan seksama.
Alhamdulillah kita sudah menonton video yang sudah ditayangkan barusan. Mari kita renungi dan selalu menghormati orang tua kita. Sebab dalam psikologi itu terdapat dua perubahan terhadap lansia atau orang tua kita itu, yaitu tentang perubahan emosi, perasaan mereka. Jika lansia sudah terdapat atau muncul depresi, cemas, ketakutan, itulah lansia yang disebabkan karena perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Sudah tua, sudah keriput, sudah kaki sudah tidak bisa cepat-cepat jalan, begitu. Kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Lansia itu kan semua teman-temannya banyak yang sudah meninggal gitu, ibu-ibu. Jadi kita harus pahami dalam psikologi mereka. Takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang, begitulah perubahan emosional yang dirasakan oleh lansia. Dan juga lansia itu ketika sudah lanjut usia, orang tua kita itu sudah agresif, marah-marah, menyerang, menendang pintu-pintu, memecahkan piring. Itulah sifat lansia. Sudah pikun apa gitu. Jadi ibu-ibu harus pahami, dan juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Terus yang kedua, tentang psikologi orang tua itu perubahan sikap dan perilaku. Sikap dan perilakunya itu sudah cenderung diam di rumah, makan, tidur, gerak lamban, sudah susah untuk pergi jauh, begitu ibu-ibu. Terus murung, sering melamun, sering murung, memerlukan teman bicara. Jadi teman-teman kita, jika orang tua atau lansia mengajak bicara terhadap kita, kita hargai. Kita berhenti sejenak, mendengarkan saja, begitu. Menghormatilah. Berorientasi pada masa lampau. Lansia itu sering menceritakan, mengait-ngaitkan masa sekarang dengan masa lampau. Contohnya, engkau lambean jong setelah obe, begitu di dalam bahasa Maduranya. Nah, selanjutnya hubungan dengan tetangganya kurang baik. Biasanya lansia itu sering marah-marah, sedikit-sedikit marah, begitu ibu-ibu. Jadi harus memahami kondisi lansia. Terus perubahan fisik lansia, yaitu perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering sehingga keriput. Begitu. Suhu tubuh seorang lansia itu sudah keriput semua sudah. Tidak ada yang tampan, tidak ada yang cantik ya bu-ibu ya. Gangguan gerakan akibat radang sendi, tulang rapuh, itu pasti akan terjadi di dalam lansia nanti. Kita sebagai pemuda, ibu-ibu atau pemudi, itu kita nanti pasti akan menjadi lansia. Lansia adalah kita sekarang. Jika kita berbuat baik kepada anak kita, berbuat baik kepada orang tua kita, pastinya kita akan dikasihani dan disayangi oleh anak-anak kita dan orang tua kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang baik kepada mereka dan selalu mengabdi kepadanya. Amin. Terus lansia itu dalam gangguan fisiknya, biologisnya, itu terdapat gangguan saluran kencing tak terkontrol, langsung kencing di pinggir jalan begitu. Itulah lansia ibu-ibu. Gigi mulai goyah, tinggal 2, tinggal 3 begitu ya. Muncul penyakit, juga sering muncul penyakit seperti kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lainnya. Itulah lansia. Makanya kita sebagai ibu-ibu, dan sudah ada yang lansia ya,
Nah, di sini kita harus memahami kita nanti ketika sudah tua pasti akan terjadi barusan yang saya sebutkan, pasti akan pikun juga, marah-marah, harus kita kontrol ya. Terus di lansia itu terdapat spiritual atau rohani, kejiwaan mereka. Itu jika lansia sebagian ya jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif sebab teman-temannya sudah meninggal semua begitu. Jadi kurang bersabar, selalu berpikiran negatif begitu. Tapi sebagian lansia, tapi kebanyakan itu jarang beribadah sudah. Tapi saran saya, jika sudah lansia tetap beribadah. Kita dekatkan diri kepada Tuhan kita. Ya. Terus tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Karena menua, karena harus memakai alat bantu begitu. Di lansia itu begitu. Kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Kardiman itu, kartibiman nyaman begitu. Mungkin sampai di sini saja kita sesi pada kali ini. Kita hanya menonton puisi-puisi tadi itu, Ibu. Kita renungkan puisi-puisi yang kita sudah tonton tadi. Dengan itu kita bisa introspeksi diri, bahwasannya dalam isi puisi itu menjelaskan tentang kita di masa mendatang dan yang tua, mbah-mbah ini kita harus memahami juga anak-anak kita begitu. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat dan barokah penjelasan pada hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.